أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita pada hari ini bisa melaksanakan ibadah puasa yang kedua kalinya. Sholawat ma'asalam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan sedikit tentang keistimewaan mengakhirkan sahur. Bahwa mengakhirkan makan sahur termasuk sunnah Rasul. Oleh karena itu kita sebagai umat beliau, mari kita mengikuti jejak beliau yang dibiasakan oleh Rasulullah ketika melaksanakan ibadah puasa. Kenapa dianjurkan untuk mengakhirkan? Karena memang dengan mengakhirkan disitulah ada keberkahannya. Sebagaimana sabda Rasul, as-sahuru akluhu barakah. Fala tad'u walau ayyasra ahadukum syur'atan min ma'i fa innallaha azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'alal musahhirina. Makanan sahur itu berkah, maka janganlah kalian meninggalkannya walau hanya seteguk air minum. Karena itu sesungguhnya Allah dan para malaikatnya memberikan rahmat kepada orang-orang yang makan sahur. Kemudian apa hikmah daripada mengakhirkan makan sahur? Yaitu yang pertama adalah mempersingkat waktu menahan lapar. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena andaikan misalkan kita
makan sahurnya di jam 3 atau jam 2, mungkin untuk menahan laparnya lebih lama. Tetapi kalau mengakhirkan, mungkin kalau sekarang subuhnya itu jam 4:20, mungkin untuk mengakhirkan sahur adalah kira-kira jam 4:15. Dengan begitu kita akan lebih singkat untuk menahan laparnya ketika terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Kemudian yang kedua, tetap fokus dan tidak mengganggu aktivitas. Kenapa dikatakan seperti itu? Ketika kita mengakhirkan makan sahur, mungkin kalau kita bangunnya jam 2 atau jam 3, waktu-waktu sebelum akhir sahur bisa dimanfaatkan mungkin untuk sholat tahajud, atau mungkin bagi ibu-ibu mempersiapkan untuk makan sahur mungkin dengan memasak atau yang lain-lain. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, terhindar dari gangguan kesehatan. Dengan mengakhirkan makan sahur, badan kita karena habis makan otomatis bertambah energi kita. Jadi kalau makan sahurnya di akhir, otomatis badan menjadi sehat dan mau beraktivitas yang lain-lain juga enak. Tapi kalau di awal mungkin jam 2 atau jam 3 sahurnya, kemudian tidur lagi, akhirnya bangun-bangun menjadi lemas ya. Kemudian yang keempat, bisa sholat subuh tepat waktu. Kenapa? Dengan mengakhirkan sahur kira-kira misalkan jam 4:15, kemudian waktu imsak jam 4, maka kita hanya menunggu sebentar, kemudian setelah itu bisa langsung melaksanakan sholat subuh tepat waktu. Andaikan kita sahurnya jam 3 kemudian tidur lagi, belum tentu nanti bangunnya tepat waktu sholat subuh. Makanya alangkah baiknya kalau mengakhirkan makan sahur sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh tepat waktu. Kemudian yang kelima, baik untuk kesehatan terutama bagi orang yang sedang diet. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena kalau kita mengakhirkan sahur, mungkin makan kita tidak terlalu banyak, apalagi kalau sudah waktunya mepet. Bagi orang-orang yang mungkin diet, mungkin hanya cukup minum seteguk air sudah cukup. Lah ini manfaatnya kalau kita mengakhirkan sahur. Kemudian yang keenam, tubuh menjadi segar sepanjang hari. Kenapa? Karena kalau kita mengakhirkan sahur, otomatis tubuh menjadi fit, karena habis makan otomatis kita sehat bugar. Kemudian kalau mau melakukan aktivitas yang lain jadi enak, sehingga kita sampai sore pun masih kuat dan sehat, nggak lemes ya. Mungkin itu saja. Mari kita mengikuti jejak Rasulullah, karena kita sebagai umat beliau untuk mengakhirkan sahur ketika melaksanakan ibadah puasa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.